Kasat Reskrim Polresta Barelang gelar konferensi pers ungkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang didampingi oleh Kasih Humas Polresta Barelang. Kapolres Sumeneb bersama Kadis Koperasi UKM dan Perindak Muhammad Ramli serta Satpol PP melaksanakan pengecekan dan penertiban ke toko penjual kembang api jelang Ramadan. Jajaran Polairut Polres Lombok Timur dibantu nelayan setempat berhasil mengevakuasi seekor paus terdampar di pantai Bangbangan, Desa Pringgabaya, Utara Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, inilah presisi utama selengkapnya. Kasat Reskrim Polresta Barelang gelar konferensi pers ungkap 2 pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap korban warga negara asing asal India. Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol R. Moh Dwi Ramadhanto gelar konferensi pers ungkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang didampingi oleh Kasih Humas Polresta Barelang dan Kaurbin of Satreskrim bertempat di ruang kerja Kasat Reskrim Polresta Barelang. Kasat Reskrim Polresta Barelang mengatakan kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024. Motif pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan karena kesulitan ekonomi. Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit handphone milik korban dan 2 unit sepeda motor. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan residivis dari tindak pidana yang berbeda dan baru kali ini melakukan pencurian dengan kekerasan, di mana barang bukti hasil curian sempat dijual oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 2 ke 2E KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Lampung, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memimpin konferensi pers pengungkapan 2 kasus jaringan narkoba internasional yang melibatkan total 20 orang tersangka dan mengamankan barang bukti sabu seberat 87,5 kg. Sore hari ini kita akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan tindak pidana narkotika oleh Direktorat Polda Lampung sebanyak 87,5 kg sabu. Hari ini kita akan menyampaikan hasil ungkap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Lampung. Direktorat Narkoba Polda Lampung telah berhasil menangkap pelaku narkotika sabu dengan total keseluruhan ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus dengan tersangka dari 2 kasus tersebut berjumlah 20 orang. Kemudian total barang bukti narkotika jenis sabu yang bisa kita amankan dari 2 kasus tadi berjumlah kurang lebih 87,5 kg. Kemudian juga terdapat beberapa barang bukti berupa kendaraan bermotor, ada 6
kendaraan bermotor roda 4. Handphone yang digunakan ini ada sekitar 20 unit. Kemudian kalau kita hitung nilai ekonomis dari keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil kita amankan, yaitu sejumlah 87,5 kg, ini setara dengan nilai kurang lebih 131 miliar 250 juta rupiah. Kemudian angka prevalensi masyarakat yang bisa kita selamatkan dari kegiatan ini setara dengan sejumlah 350.380 orang. Dan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional dari Malaysia. 110 kg barang bukti sabu berhasil diamankan dalam kasus ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 110 kg barang bukti berupa sabu dari jaringan internasional. Sabu asal Malaysia tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan transit di beberapa wilayah hingga akhirnya terungkap. Dalam pengungkapan ini, Satres Narkoba berhasil mengamankan 7 orang tersangka. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus narkoba di Bandara Soekarno-Hatta tahun lalu. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Didapat pengakuan dari keduanya bahwa ada gudang, gudang penyimpanan narkotik jenis sabu tersebut di klaster Debang, Taman Sari, Kelurahan Taman Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian tim melakukan penggeledahan di klaster Debang Taman Sari tersebut dan diamankan 2 orang laki-laki, yaitu saudara MR dan MT. Nah, MT ini adalah residivis kasus narkoba yang sebelumnya pernah ditangkap dan ditahan juga dalam kasus TPPO narkotika. Kemudian tim berhasil kembali menangkap yang bersangkutan dengan barang bukti 6 box kontainer plastik warna merah berisi 100 paket narkotik jenis sabu dengan berat 100 kg. Masih dalam informasi kriminal, pemirsa, Polres Kudus mengungkap kasus penipuan perjalanan umrah yang menyebabkan 189 calon jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci. Total kerugian yang dialami jemaah mencapai 4,9 miliar rupiah. Polres Kudus menetapkan pemilik Biro Perjalanan Umrah Goldi Mixalmina berinisial ZLN sebagai tersangka kasus penipuan umrah setelah ratusan anggota jemaahnya gagal untuk berangkat ke Tanah Suci. Kasus ini bermula dari adanya laporan dari salah satu korban yang merasa tertipu Biro Umroh. Korban mulai curiga ketika manasik umroh tiba-tiba diundur jadwalnya dan pelaku mulai susah untuk dihubungi. Dari rentang waktu Agustus 2023 hingga Februari 2024, total ada 189 orang korban yang tertipu program umroh dari Goldi Mixalmina. Dari keterangan korban, tim Polres Kudus menemukan adanya total uang sebanyak 4,9 miliar rupiah telah dibayarkan ke Biro Perjalanan Goldi Mixalmina. Wakapolres Kudus Kompol Satya Adi Nugraha mengatakan sebagian dana dari jemaah digunakan tersangka untuk membeli mobil dan membayar hutang.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polres Belitung Timur menggelar konferensi pers hasil operasi Pekat tahun 2024 yang bertempat di Joglo Graha Patriatama, Polres Belitung Timur. Dari hasil operasi yang dilaksanakan dari tanggal 22 Februari hingga 3 Maret 2024, Polres Belitung Timur berhasil mengungkap 3 kasus, yaitu judi online, asusila dan minuman keras, serta menangkap 3 orang dan dijadikan tersangka dari 3 kasus tersebut. Polres Belitung Timur melaksanakan konferensi pers terkait dengan penangkapan dan pengungkapan kasus pada pelaksanaan Operasi Pekat Menumbing tahun 2024. Pada kegiatan konferensi pers tersebut dipimpin oleh Wakapolres Belitung Timur Kompol Efri Susanto SHSIK, didampingi oleh Kabak Ops dan Kasat Reskrim Polres Belitung Timur serta dihadiri rekan-rekan media Kabupaten Belitung Timur. Operasi Pekat Menumbing 2024 merupakan operasi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Belitung Timur untuk menindak kasus perjudian, prostitusi, premanisme dan minuman keras khususnya di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Dalam operasi ini, Polres Belitung Timur berhasil mengamankan 3 tersangka yang diantaranya 2 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya adalah minuman keras dari beberapa merek dan jenis serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan perjudian. Sementara itu menjelang Ramadan, Kapolres Sumeneb bersama Kadis Koperasi, UKM dan Perindak Muhammad Ramli serta Satpol PP melaksanakan pengecekan dan penertiban ke toko penjual kembang api. Pengecekan dan penertiban penjual kembang api dilakukan untuk mengantisipasi peredaran petasan saat Ramadan. Nanti bagaimana secara aturan termasuk karena nuansa lebaran ini lagi ya, nuansa puasa biasanya akan ada petasan, ada kembang api. Nanti akan kami sampaikan petasan dalam batasan mana yang boleh diperjualbelikan. Terus ini hindari jangan sampai bocor ya Pak? Iya. Kalau bocor itu bisa jadi penyebab ledakan. Kalau dia disimpan di air dalam waktu yang lama bisa membuat sebab. Yang petasan yang fireworks ini, kembang api kalau fireworks kan? Kembang api yang Presisi Utama akan segera kembali usai jeda berikut ini.